Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayatus Solihah Tisniasari, NIM A4201800149 dari kelompok 8 dengan dosen pembimbing Bapak Maswar Ismianto, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video dokumenter tentang kegiatan yang telah saya lakukan pada kegiatan KKL virtual tahun 2021-2022 Prodi Pendidikan Biologi FKIP UMS. Nah, apa saja kegiatan yang dilakukan selama KKL virtual tahun 2021-2022? Mari simak video ini sampai habis. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu dilakukan pembekalan KKL yang membahas mengenai tata tertib KKL berupa gambaran singkat pelaksanaan KKL serta pembagian kelompok dan juga pembagian dosen pembimbing. Di sini saya tergabung dalam kelompok 8 dengan dosen pembimbing Bapak Maswar Ismianto, Magister Pendidikan. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu ada kuliah pakar yang dilakukan sebanyak 3 kali. Dengan rincian agenda kuliah pakar itu meliputi menyimak, mencatat, dan bertanya tentang materi yang disampaikan oleh pembicara. Kegiatan KKL ini biasanya dilakukan secara offline. Namun, akibat pandemi COVID-19 ini, maka KKL dilaksanakan secara virtual melalui psikologi dan juga Zoom meeting. Untuk agenda kegiatan KKL yang selanjutnya yaitu dilaksanakan dengan 3 tahap. Yang pertama observasi, yang kedua konsultasi, dan yang terakhir pembuatan laporan mini hasil observasi. Untuk kuliah pakar 1 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 November tahun 2021 dengan topik membekali calon guru biologi di program studi pendidikan biologi FKIP UMS tentang informasi epidemiologi. Kuliah pakar ini disampaikan oleh Dr. Fitri Widianingsih dari IKM Fakultas Kedokteran UNS. Dalam kuliah pakar ini, beliau menyampaikan bahwa ilmu epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan keadaan atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan pada populasi tertentu dan penerapan studi ini untuk pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan. Ilmu epidemiologi modern dibagi menjadi 2, yaitu epidemiologi deskriptif dan juga epidemiologi analitik. Untuk epidemiologi deskriptif adalah studi yang ditunjukkan untuk menentukan jumlah atau frekuensi dan distribusi penyakit di suatu daerah berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu. Dan sedangkan untuk epidemiologi analitik adalah studi epidemiologi yang ditujukan untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya penyakit atau mencari penyebab terjadinya variasi, yaitu tinggi atau rendahnya frekuensi penyakit pada kelompok tertentu. Berikut ini merupakan dokumentasi dari kegiatan kuliah pakar 1. Setelah dilaksanakannya kuliah pakar 1 ini, selanjutnya dilakukan observasi proyek mini dengan studi pustaka sejarah tentang pandemi, dan saya mendapatkan tema tentang sejarah pandemi penyakit lepra dengan sumber pustaka yang berasal dari artikel, buku, jurnal, dan juga hasil wawancara dengan batas minimal sumber pustaka yaitu 10 sumber. Setelah dilakukan observasi kegiatan, selanjutnya adalah konsultasi proyek mini 1 ini pada dosen pembimbing. Dan berikut ini merupakan hasil artikel tentang sejarah pandemi penyakit lepra yang saya buat. Kegiatan selanjutnya yaitu kuliah pakar 2. Masih sama dengan kegiatan yang sebelumnya, pada kegiatan ini juga mendatangkan seorang pakar, namun kali ini dari bidang sektor penyakit. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 November tahun 2021.
Kuliah Pakar 2 ini membahas tentang topik membekali calon guru biologi di program studi pendidikan biologi FKIP UNS tentang vektor penyakit dengan pembicara yaitu Ibu Lulu Susanti dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit. Dalam kegiatan ini membahas tentang vektor penyakit. Vektor merupakan serangga yang dapat menularkan penyakit dari penderita kepada orang lain. Jenis vektor dibagi menjadi dua, yaitu mekanik dan juga biologis. Faktor mekanik merupakan serangga yang dapat menularkan patogen melalui bagian luar tubuhnya, contohnya kecoa, lalat, dan juga semut. Sedangkan vektor biologis yaitu serangga yang dapat menularkan patogen dengan cara patogen masuk ke dalam tubuh serangga, kemudian berkembang biak sebelum ditularkan, contohnya vektor DPD dan juga nyamuk chikungunya. Setiap jenis nyamuk memiliki perilaku dan tempat perkembangbiakan yang berbeda. Pengendalian nyamuk sebaiknya berdasarkan perilakunya masing-masing, dan kita harus senantiasa menjaga kebersihan di lingkungan agar dapat mencegah berkembang biaknya vektor penyakit. Selanjutnya dilakukan observasi mini proyek 2 dengan observasi keragaman vektor penyakit di lingkungan sekitar rumah, dan saya mendapatkan tema vektor keong atau siput dengan sumber pustakanya yang berasal dari artikel jurnal dan juga buku. Setelah dilakukan observasi, kegiatan selanjutnya adalah konsultasi mini proyek 2 tentang infografis keragaman vektor penyakit dilakukan via grup dan juga psikologi dengan dosen pembimbing masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu membuat laporan mini proyek 2 ini dengan membuat infografis tentang keragaman vektor penyakit yang saya buat, dan selanjutnya saya posting di Instagram atau media sosial. Kegiatan selanjutnya yaitu kuliah pakar 3 yang mendatangkan seorang pakar dari bidang etnobotani. Kuliah pakar 3 ini membahas tentang topik membekali calon guru biologi di program studi pendidikan biologi FKIP UNS tentang tumbuhan sebagai imunomodulator dengan pembicaranya yaitu Bapak Saryanto, sarjana farmasi apoteker dari instansi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Tanaman Tradisional di Tawangmangu. Dalam kuliah pakar 3 ini yang bertemakan tumbuhan sebagai imunomodulator, beliau menjelaskan bahwa herbal sebagai toga merupakan sekumpulan tanaman berkhasiat obat yang ditanam di pekarangan rumah dan diramu untuk memelihara kesehatan keluarga. Khasiat obat tradisional dalam menghadapi COVID-19 lebih ke arah fungsi memelihara atau meningkatkan daya tahan tubuh. Beberapa tanaman obat yang dapat dimanfaatkan yaitu kunyit, temulawak, dan lain sebagainya. Daya tahan tubuh adalah kemampuan fisik untuk menangkal jenis kuman atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Apabila daya tahan tubuh baik, maka tubuh akan sehat. Dan sebaliknya, bila daya tahan tubuh menurun, maka kuman atau virus mudah masuk sehingga gampang terserang penyakit. Berikut ini merupakan beberapa dokumentasi dalam kegiatan kuliah pakar 3. Setelah kuliah pakar 3 selesai, selanjutnya dilakukan observasi mini proyek 3 dengan reservasi manfaat tanaman obat imunomodulator, dan saya mendapatkan tema manfaat tanaman obat imunomodulator untuk penyakit alergi. Dan setelah dilakukan observasi, kegiatan selanjutnya adalah konsultasi proyek mini 3 dengan konsultasi katalog digital tentang tumbuhan sebagai agen imunomodulator yang dilakukan via WhatsApp group dan psikologi dengan dosen pembimbing. Dan setelah melakukan konsultasi katalog digital yang telah dibuat, selanjutnya yaitu membuat laporan mini proyek 3 dengan membuat katalog digital yang telah dibuat dan diposting melalui media sosial yaitu Instagram.
begitulah kegiatan KKL virtual tahun 2021-2022 yang telah dilaksanakan selama hampir 3 bulan ini, dan begitu banyak ilmu yang sangat bermanfaat yang saya dapatkan baik dalam bidang pandemi, vektor penyakit, serta bidang etnobotani. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video dokumenter kegiatan KKL virtual tahun 2021-2022 kali ini. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.